Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News. Ini adalah pengalaman menarik orang Singapura yang berkelana ke negeri jiran Malaysia menggunakan mobil listrik seperti diceritakan di dalam artikel situs online channel News Asia dengan judul, Malaysia perlu infrastruktur mobil listrik yang lebih baik untuk mengatasi kecemasan selama dalam perjalanan, ujar sang pengendara. Orang Singapura itu mencemaskan kelangkaan stasiun pengisian ulang baterai untuk mobil listrik dan juga bengkel mobil listrik masih jarang ditemui di Malaysia. Selanjutnya orang Singapura, Tuan Koh Jie Meng menceritakan bahwa telah berkendara dari Singapura ke berbagai wilayah Malaysia lebih dari 20 kali dengan SUV listriknya Hyundai Kona sejak dia membeli mobil tersebut pada tahun 2019. Dia menggambarkan perjalanannya sebagai mulus dan lancar sekarang, tetapi dia mengakui bahwa ini tidak selalu terjadi selama beberapa upaya pertamanya mengemudi dari rumahnya di dekat Yishun ke Kuala Lumpur untuk pertemuan bisnis. Awalnya, saya merasa cemas karena saya mulai mengemudi terlalu cepat di jalan tol. Saya belajar bahwa Anda harus memperhatikan kecepatan Anda, hanya menempuh 100 hingga 110 km per jam sehingga saya bisa sampai di sana dengan mudah, kata Tuan Koh. Dia sekarang lebih berpengalaman tetapi dia belajar beberapa pelajaran dengan cara yang sulit. Dia menyadari bahwa ngebut akan menghabiskan masa pakai baterai mobil lebih cepat dan akan membuatnya berebut untuk menemukan titik pengisian listrik di sepanjang perjalanan. Dia juga berbagi bahwa memasang AC dengan kecepatan penuh saat terjebak dalam kemacetan lalu lintas di causeway juga akan menguras baterai dengan cepat. Pak Koh menguraikan bahwa faktor terpenting dalam menyelesaikan perjalanan dengan aman adalah perencanaan. Anda perlu mengetahui rentang baterai mobil Anda. Untuk Kona saya ini adalah mobil listrik jarak jauh jadi saya bisa melakukan 1 kali pengisian daya. Ini berarti saya dapat berkendara langsung dari Singapura ke Kuala Lumpur dalam satu kesempatan tanpa perlu mengisi daya selama perjalanan, kata Tuan Koh. Tuan Koh Jie Meng, yang telah mengemudikan kendaraan listrik sejak 2019 mengatakan bahwa dia sekarang tidak meragukan kelayakan untuk memilikinya, bahkan sebagai penghuni HDB. Pengemudi seperti Tuan Koh telah mengetahui bahwa mengendarai mobil listrik di Malaysia dapat menjadi tantangan mengingat bahwa negara tersebut masih kekurangan infrastruktur yang mendukung penggunaan kendaraan listrik secara massal. Hanya ada sekitar 300 titik pengisian listrik di seluruh negeri, dengan sebagian besar terkonsentrasi di sepanjang pantai barat dan Lembah Klang. Selain itu, para pengemudi ini juga menyadari bahwa tidak ada cukup bengkel atau layanan perbaikan khusus untuk kendaraan listrik di Malaysia, jika diperlukan pekerjaan yang mendesak. Namun, mereka mencatat bahwa situasinya telah membaik baru-baru ini dan ada optimisme bahwa bepergian dengan mobil listrik untuk perjalanan darat di Malaysia dapat menjadi pilihan yang lebih layak di masa depan. Sahrol Halmi, Presiden Klub Pemilik Kendaraan Listrik Malaysia, Mayefok, mengatakan kepada CNA bahwa situasi pengisian telah meningkat pesat di sepanjang pantai barat sejak dia membeli mobilnya 4 tahun lalu. Ketika saya pertama kali mendapatkan mobil itu agak menyedihkan, jenis infrastruktur pengisian cepat DC di luar Kuala Lumpur. Jadi Anda maju cepat ke tahun ini, sebenarnya sudah ada sepasang pengisi daya DC 50 kW yang beroperasi di peristirahatan air keroh, baik tujuan utara maupun selatan, kata Sahrol. Titik pengisian arus searah DC, mengisi daya dengan cepat dan biasanya membutuhkan waktu 1 jam untuk mengisi daya mobil hingga penuh. Titik pengisian arus bolak-balik AC, bisa memakan waktu hingga 8 jam. Tuan Sahrol membeli mobil listriknya, Tesla S75 pada tahun 2017. Dia berbasis di Kuala Lumpur tetapi telah menggunakan mobil tersebut untuk bepergian ke berbagai penjuru semenanjung Malaysia. Dia mencatat bahwa dari perkiraan 300 titik pengisian daya di negara itu, hanya sedikit yang merupakan titik DC, dan ini terutama terkonsentrasi di pantai barat semenanjung.
Dia memuji langkah perusahaan lokal Jomcarge, yang mengumumkan Oktober lalu bahwa pengisi daya DC akan dipasang di berbagai titik di sepanjang North-South Expressway untuk mengurangi kecemasan jangkauan bagi pengemudi mobil listrik yang bepergian antara kota-kota besar seperti Johor Bahru, Melaka, Kuala Lumpur dan Penang. Selain pengisi daya di peristirahatan air keroh di Melaka, Jomcarge juga memasang titik pengisian cepat DC saat istirahat dan relaksasi RNR, pit stop di Skudai, Johor serta Bukit Gantang, dekat Ipoh, Perak. Tuan Sahrol berkata, untuk Singapura yang ingin datang ke Malaysia untuk perjalanan darat atau liburan, ada titik pengisian di sepanjang jalan untuk mobil listrik mereka. Jika mereka ingin menuju ke KL, air keroh berlokasi strategis di tengah perjalanan. Sama sekali tidak ada masalah. Petik 2. Dia menambahkan, di Kuala Lumpur, saat ini terdapat 3 titik pengisian DC, dan 2 lagi akan segera dibangun. Seorang pengemudi Singapura yang sering melakukan perjalanan darat ke Malaysia, Lee Hon Sing, menyatakan keterkejutannya atas betapa sedikitnya uang yang harus dia keluarkan untuk mengisi ulang mobilnya selama perjalanan. Di KL, pengisi daya cepat gratis untuk digunakan. Bahkan charger di hotel saya, dekat Sunway Lagoon, juga gratis, katanya. Programmer IT ini memiliki 2 mobil listrik yang dia gunakan untuk perjalanan ini, Hyundai Kona dan Renault Zoo. Sebelum perbatasan ditutup karena pandemi COVID-19, Lee mengemudikan Hyundai Kona, yang merupakan mobil jarak jauh, ke Kuala Lumpur. Di atas kertas, mobilnya memiliki jangkauan yang cukup untuk menyelesaikan perjalanan tanpa mengisi ulang, tetapi dia khawatir dan memutuskan untuk mengisi daya di air keroh untuk berjaga-jaga. Saya bisa mengendarai mobil dari rumah saya di dekat kawasan Jurong ke Kuala Lumpur. Tapi pertama kali saya melakukannya, saya agak takut, kata Lee. Saya melakukan top up di air keroh selama 40 menit. Tetapi ketika saya mencapai KL, saya melakukan perhitungan dan menemukan bahwa meskipun saya tidak mengisi ulang, saya akan memiliki jarak 80 km. Jadi sebenarnya cukup aman, dan keseimbangan jangkauannya nyaman, tambah pria berusia 57 tahun itu. Tuan Sahrol berbagi bahwa komunitas Mayefok juga telah memberikan saran dan bantuan kepada pengemudi Singapura yang telah merencanakan perjalanan darat dengan mobil listrik mereka. Saya ingat pada 2019 seorang pria Singapura mengendarai 20 kW Hyundai Ioniq hingga KL. Dia harus mengecas sepanjang jalan, jadi kami membimbingnya. Saya pikir dia akhirnya singgah di Seremban untuk ngecas, beberapa dari kami siap pergi ke sana dan membantu, katanya. Tapi maju cepat ke tahun ini dan seterusnya, sangat mudah bagi setiap mobil listrik untuk datang ke Kuala Lumpur dengan pengisian cepat di air keroh, tambah Sahrol. Bagi pemilik mobil listrik Singapura yang ingin berkendara ke Johor Bahru selama akhir pekan ketika perbatasan dibuka kembali, Tuan Koh mengatakan kemacetan 2 hingga 3 jam di Causeway hanya akan mengurangi masa pakai baterai sekitar 3% jika pengemudi mengatur AC dengan kecepatan penuh. Jika pengemudi perlu mengisi daya mobil mereka, dia menunjukkan bahwa ada stasiun pengisian AC yang terletak di IKEA Tebrau, tujuan belanja populer bagi warga Singapura. Tuan Sahrol juga mencatat bahwa sebagian besar hotel di Pantai Desaru, tujuan liburan pantai yang populer, memiliki titik pengisian untuk mobil listrik. Namun, perlu ada lebih banyak titik pengisian DC di seluruh negeri, terutama di pantai timur semenanjung Malaysia, tambahnya. Perjalanan darat ke pantai timur bisa berisiko karena hampir tidak ada titik pengisian, katanya. Untuk perjalanan ke pantai timur seperti Terengganu dan Kuantan, di Pahang, Kelantan, masih agak pertaruhan karena hanya ada sedikit SPBU di beberapa hotel di kawasan itu. Itu memang membutuhkan lebih banyak pekerjaan, sedikit lebih banyak perencanaan, kata Sahrol. Demikian info dari channel Dunia Fana News. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.